wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Bawang Hitam 34. Salam sehat, tetap semangat. Halo teman-teman, pagi ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana cara membuat bawang hitam dan apakah itu bawang hitam, serta bagaimana sejarah kita memulai membuat dan memproduksi bawang hitam supaya bisa dipasarkan seperti sekarang ini. So, don't miss it, tetap di channel kami. Teman, sebelum kita mulai acaranya, minta tolong dong like dan subscribe-nya ya, supaya kita tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman, untuk yang pertama kita mulai dengan sejarah ya, bagaimana awal pembuatan bawang hitam di rumah produksi kami, diproduksi secara besar-besaran. Dulu ceritanya itu ibu saya itu mengidap penyakit, itu berbagai penyakit, ada kolesterol, jantung, diabetes, darah tinggi, ada asam urat, serta asam lambung. Tapi itu sudah diberi obat seumur hidup dari dokter, masih ada keluhan. Jadi sering-sering ada keluhan, lehernya kencang, keringat dingin yang secara tiba-tiba, terus debar jantung yang tak beraturan, disertai nyeri, juga kepala yang terasa berat, serta ketika berjalan ataupun sendi-sendinya itu tidak merasa nyaman atau asam uratnya tinggi ya. Itu banyak keluhan seperti itu. Ibu saya ikut pengajian waktu itu, oleh ustadznya disarankan untuk memakan bawang hitam, tapi karena namanya orang tua kan belum tahu apa itu bawang hitam. Nah, dari situlah ibu saya mencari tahu kepada ustadznya. Oleh ustadznya disarankan untuk bagaimana caranya membuat bawang hitam yang baik. Tapi karena lagi-lagi orang tua ini malas praktek, saya yang disuruh praktek untuk mencobanya. Saya coba waktu itu mencoba sekilo, dan saya kaget ternyata bawang lanang sebagai bahan mentahnya bawang hitam itu mahal sekali di pasaran. Pada saat itu mencapai 100.000 per kilo atau bahkan lebih tergantung penjualnya di pasar. Itu pun harus memilih mana yang baik dan mana yang kopong atau kopos ya, dalamnya itu kosong, jelek kualitasnya. Nah, berawal dari situ mencoba 1 kilo, gagal total, tidak bisa dimakan dan rugi. Saya coba lagi waktu itu, nggak masalah waktu itu kan. Saya pikir kalau saya belum dapat yang dimauin atau yang dimaksud, saya pikir rugi kalau saya hanya gagal mencoba sekali. Karena rasa penasaran itu, saya mulai lagi bikin 1 kilo, beli lagi 1 kilo. 1 kilo itu sudah berhasil tapi rasanya kurang enak gitu. Kemudian saya cobakan lagi 1 kali dengan formula dan tekstur yang tepat. Saya cobakan ke ibu saya waktu itu hanya 1/4 ya. 1/4 itu dimakan sama ibu saya, itu alhamdulillah keadaannya membaik karena ibu saya itu memperoleh fasilitas general check up setiap bulan. Jadi hasil labnya itu selalu kelihatan teratur antara bulan ini, bulan kemudian, dan bulan selanjutnya. Itu ketika belum makan bawang hitam itu semuanya naik turun tak beraturan. Tapi ketika makan bawang hitam itu mulai dari 1/4 saja, alhamdulillah hasilnya mulai stabil dan terus stabil hingga kini hampir 3 tahun mengkonsumsi bawang hitam. Alhamdulillah keadaannya menjadi stabil dan baik. Dari situlah kemudian ibu saya mengidekan untuk memproduksi secara besar-besaran, mulai dari 1 kilo yang percobaan, mencoba 5 kilo, dan mencoba 10 kilo karena permintaan dari teman-teman ibu saya membludak, semakin banyak permintaan itu. Akhirnya ibu saya bilang, kenapa nggak produksi besar sekalian? Pasti banyak yang mau dan membutuhkan, karena orang tua zaman sekarang banyak yang punya penyakit. Nah, dari situlah kita memproduksi secara serius. Dari yang hanya 1 kilo, 5 kilo, 15 kilo, sampai 20 kilo, saat ini sampai 30 kilo dalam seminggu, alhamdulillah. Dari situlah kita mulai semuanya. Saya pasarkan awalnya dari mulut ke mulut, kemudian dari reseller ya. Saya mempunyai pasukan reseller, terus kemudian
kemudian langsung diambil ke rumah produksi kami. Para pelanggan datang langsung ke rumah kami. Begitulah sejarah awal berdirinya rumah produksi kami. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Teman-teman, di antara kalian apakah ada yang tahu apa itu bawang hitam? Bawang hitam adalah bawang lanang atau bawang tunggal yang sudah melalui proses fermentasi selama berhari-hari. Jadi bawang lanang atau bawang tunggal itu dipanaskan dalam suhu tertentu dalam tempo waktu yang berhari-hari, sehingga mengubah teksturnya dan rasanya. Yang semula bawang putih lanang itu berwarna putih berubah menjadi hitam, yang rasanya semula adalah pengar berubah menjadi manis dan sedikit asam seperti dodol. Nah, itu baik dan bagus buat kesehatan. Jadi kalau sudah dalam keadaan sebagai bawang hitam itu aman untuk pencernaan. Para penderita MAH ataupun asam lambung aman mengkonsumsi bawang hitam ini. Bahan utama untuk membuat bawang hitam itu adalah bawang lanang atau bawang tunggal. Jadi bawang lanang itu adalah bawang yang hanya mempunyai satu siung saja, tidak beranak seperti bawang yang dipakai untuk memasak keseharian. Jadi bawang ini memang benar-benar tunggal sesuai namanya, satu biji. Ya. Kesempatan saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses cara membuat bawang hitam melalui proses alat magic jar atau magicom ya teman-teman ya. Nah, alat yang digunakan adalah 1 magic jar, 2 bawang hitam atau bawang tunggal itu sendiri, dan yang ketiga tampah, yang keempat adalah kemasan ya. Jadi itu saja sebenarnya yang paling pokok untuk membuat bawang hitam. Oke, kita mulai saja dari awalnya. Jadi langkah pertama itu adalah bawang lanang itu disortir menurut grade-nya, besar kecilnya. Kalau saya memakai grade yang B atau yang sedang, tidak besar sekali juga tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar, saya rasa itu rasanya kurang enak ya. Untuk menjadi manis sempurna itu karena mungkin besar, jadi prosesnya semakin lama. Kalau yang sedang itu pas cocok buat diproses untuk menjadi bawang hitam. Sedangkan yang kecil itu kalau diproses menjadi bawang hitam itu nanti akan susut. Nah, susut itu nanti terlalu kecil dan itu gosong, nggak enak rasanya. Oke, sekarang yang kami pakai adalah yang grade B. Bawang lanang itu kita sortir. Setelah sortirannya selesai, kita masukkan ke dalam magicom. Setelah selesai kita masukkan ke dalam magicom, kita tunggu selama, oh iya jangan lupa dinyalakan listriknya ya. Kita tunggu selama 20-25 hari. Itu adalah waktu yang tepat karena di saat itu uap dari si bawang lanang itu sudah keluar semuanya dan itu sudah pas untuk dikonsumsi. Setelah 20-25 hari kita buka magicom tadi, terus kita masukkan ke dalam tampah ya, kalau orang Jawa bilang itu diangin-anginkan gitu. Ketika diangin-anginkan itu jangan terkena matahari langsung, juga jangan ditaruh di tempat yang lembab. Jadi suhu ruang aja atau di teras rumah. Jadi ini ada atapnya, jangan kena matahari langsung. Kita taruh di bawah situ, kita angin-anginkan selama 1-2 hari sampai benar-benar si uap dari si bawang dari dalam bawang itu benar-benar dingin. Jadi ketika kita masukkan ke dalam kemasan tidak lagi mengembun ataupun tidak mengeluarkan hawa panas lagi. Nah, setelah 2 hari diangin-anginkan, kita bisa sortir lagi mana yang baik dan mana tidak baik. Karena di saat inilah kita akan tahu bahwa ketika mentahan itu kita tidak tahu persis. Kelihatannya memang bawang itu sempurna, tapi ketika sudah dimasak nanti akan berubah teksturnya lagi, berubah lagi gitu. Di situ nanti kelihatan, ketika sudah masak kelihatan mana yang benar-benar baik dan mana yang tidak baik. Kita pisahkan supaya nanti ketika kita kemas, kita pilih bawang yang baik dan tidak tercampur dengan yang jelek itu nanti supaya tidak mudah jamuran. Kalau kita campur dengan yang tidak baik itu mudah jamuran.
Jamuran itu artinya bahwa si bawang itu akan tumbuh putih-putih di sekelilingnya. Nah, itu tidak baik untuk dikonsumsi karena itu adalah jamur berbahaya buat kesehatan ya guys ya teman-teman. Nah, kemudian setelah 2 hari itu diangin-anginkan, siap untuk kita kemas. Kita timbang sesuai dengan ukuran. Kalau ukuran di kami itu 125 gram, 200 gram, dan yang 250 gram. Kita timbang sesuai dengan ukurannya dan kita masukkan ke dalam kemasan-kemasan seperti ini dan seperti ini. Nanti kalau sudah dikemas seperti ini, kita masukkan silika gel ya teman-teman ya. Silika gel itu gunanya untuk mencegah kelembaban yang terlalu berlebih. Jadi ketika dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan, karena adanya si silika gel itu akan sedikit mengurangi kelembaban. Jadi aman insya Allah untuk jangka waktu yang lama ya. Kalau bawang kami sendiri alhamdulillah sudah melalui proses penelitian ya. Artinya bahwa kami sudah meneliti bahwa bawang ini aman untuk dikonsumsi dalam waktu 1 tahun dari proses produksi. Jadi misalnya kita produksi sekarang, 1 tahun kemudian insya Allah aman dan tetap bisa dikonsumsi dengan baik karena keadaan nggak ada yang berubah, tetap kering dan tetap aman untuk dikonsumsi. Kali ini juga akan saya berikan informasi ya bahwa apa saja sih kegunaan bawang hitam itu. Bawang hitam itu banyak sekali kegunaannya. Sudah terbukti pada ibu saya itu membantu proses penyembuhan ataupun menjaga stamina tubuh ibu saya dari penyakit yang sudah dideritanya. Saya di sini mempunyai brosur ya, apa saja sih manfaat bawang hitam itu. Nah, salah satunya adalah menurunkan kolesterol atau kolesterol jahat atau LDL ya. Terus menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, mencegah kanker, mencegah tumor, mencegah miom, mengandung antioksidan tinggi, mencegah penuaan dini. Nah, ini siapa yang mau awet muda nih? Ayo konsumsi bawang hitam. Terus menjaga kelembaban kulit, membantu mengatasi masalah sesak nafas atau semua penyakit yang berkaitan dengan paru-paru, membantu memperbaiki sistem pencernaan, membantu penderita diabetes atau mengurangi kadar gula dalam darah, dan membantu membuang logam berat dalam tubuh, mencegah Alzheimer, membantu memperbaiki sel hati. Itu salah satu manfaatnya. Beberapa manfaatnya ya maksud saya. Apa itu khasiat bawang hitam? Sebenarnya manfaat yang banyak itu, yang lain itu lebih banyak lagi sebenarnya. Cuman ini sudah mewakili ya teman-teman. Nah, ini dia brosurnya. Itu tuh salah satu trik and tips ya, atau cara-cara bagaimana membuat bawang hitam dan apakah itu bawang hitam. Sudah terjawab kan sekarang? Kalau mau bertanya silahkan ini ya, bertanya di komen ya ini. Kalau komen ini silahkan bertanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih loh, itu semakin membuat kita semangat untuk berkarya. Begitulah teman-teman caranya membuat dan bagaimana awal sejarah berdirinya rumah produksi kami. Jadi udah tahu kan gimana caranya memproduksi bawang hitam. Terima kasih ya atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi